Film kali ini mengisahkan tentang pegawai toko yang nasibnya sangat membagongkan, di mana dia harus rela berpusreng oleh banyak orang di dalam toko itu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang pria sedang membawa mayit. Mereka disuruh oleh seorang wanita yang memakai hoodie hitam. Adegan lalu beralih pada wanita bernama Jessica. Dia hidup rukun dengan pemilik kos-kosan yang bernama Bu Adeng. Ada juga anak Bu Adeng yang masih SMA bernama Abner. Jessica diperlakukan dengan baik, bahkan sudah dianggap seperti anak oleh Bu Adeng. Sebelum kerja, Bu Adeng memasak makanan kesukaan Jessica. Hayaan niyo, te. Baka may dami dyan, nagpapalamig lang sa mall. Di Selesai sarapan, Jessica langsung berangkat ke tempat kerja. Dia bertugas sebagai pramuniaga di sebuah toko yang cukup besar. Sambil dandan, Jessica menyempatkan bergosip dengan dua sahabatnya yaitu Melay dan Inday. Sir Galvez daw, ibinibiyak sa office niya. Papa Arnold mo, para gumanda ka rin tulad. Setelah itu mereka dikumpulkan oleh manajer bernama Galvez untuk di-briefing agar kegiatan penjualan hari ini berjalan lancar. Saat Jessica sedang memeriksa rak barang, dia melihat seorang wanita yang sangat mencurigakan. Sebut saja namanya Yuli. Si Yuli celingak-celinguk lalu membawa banyak pakaian ke kamar ganti. Ketika keluar, tiba-tiba perutnya sudah buncit mirip ibu hamil. Excuse me po, ma'am. Pasensya na po, pero... Saat Jessica memeriksa barang yang dibeli Yuli, dia mencoba menegurnya dengan pelan. Jessica tahu kalau Yuli tidak buncit apalagi hamil. Jelas Yuli panik dan mulai marah-marah nggak jelas. Jessica dicaci maki sampai dituduh body shaming dan tidak memuliakan pelanggan. Alhasil, suasana pun jadi kacau. Asan yung manager niyo dito? Lalu Galvez datang dan mencoba menengahi keributan tersebut. Tapi si Galvez juga malah pelangap-pelongo. Marami akong pera. Tsaka, Karena tidak terima dihina oleh si Yuli, Jessica mengacak-acak dan membongkar semua baju yang telah dicuri. kung sampaling kaya kita! Ma'am. Excuse me, ma'am. Dari bukti tersebut, Yuli sudah tidak bisa mengelak lagi. Pak Satpam langsung datang dan mengamankannya. Jessica memang karyawan yang paling berani. Semua dilakukan demi teman-temannya juga. Karena kalau ada barang yang hilang, uang gaji mereka bakalan dipotong untuk membayarnya. Jessica lalu kembali bekerja. Kali ini dia bertemu dengan pelanggan tua yang membagongkan. Modusnya adalah berpura-pura ingin membeli sepatu dengan menyuruh Jessica memasangkan di kakinya. Tentu saja Jessica tahu kalau bapak tua ini hanya ingin melihat pepaya kembarnya saja. Amarah Jessica meledak saat Pak Tua menggesekkan rudalnya ke bempernya. Lalu Galvez datang dan menyuruh Melay menggantikan Jessica melayani Pak Tua itu. Karena dianggap telah mengacau, Jessica dipanggil ke ruangan Galvez. Di sini Jessica diingatkan untuk selalu mengalah kepada para pembeli karena pembeli adalah raja. Jessica mencoba memberikan pembelaan, namun semua itu sia-sia. Bahkan Galvez berniat memecat Jessica. I-post sa social media yung uri ng service ng... Melihat Jessica yang makin tersudut, Galvez malah memanfaatkan situasi. Galvez yang kepincut dengan pepaya kembar Jessica mengajukan syarat. Jika Jessica ingin terus bekerja di toko itu, dia harus rajin menservis rudal balistik milik Galvez. Dengan sangat terpaksa Jessica menuruti perintah manajernya itu. Meski sebenarnya dia kesal karena rudalnya bau terasi. Uy, besh. Kamusta? Tak lama setelah itu, tibalah anak dari pemilik toko tempat Jessica bekerja. Dia bernama Dev. Dia datang ke sini untuk menemui ayahnya di ruangan kerja. Sang ayah menyerahkan seluruh aset toko kepada Dev karena sang ayah sedang tidak sehat dan harus dirawat di rumah sakit di luar kota. Tuwan-tuwa ako pag nagdadagsaan yung mga tao. Kemudian Dev meminta Jessica memilihkan baju yang bagus untuknya. Lalu Dev meminta Jessica untuk membawa baju tersebut sembari menemaninya di ruang ganti. Sir. Namun bukannya mencoba pakaian, Dev malah berpusreng dengan Jessica. Hingga sore hari tiba dan pekerjaan Jessica telah selesai. Jessica dijemput oleh pacarnya yang bernama Roman. Dia berprofesi sebagai seorang polisi. Kemudian Roman mengajak Jessica untuk jalan-jalan sore. Namun dia menolak karena ternyata Roman sudah mempunyai istri. Usut punya usut, ternyata Jessica terpaksa menjadi pacarnya Roman. Lebih tepatnya Jessica ditawan Roman sejak beberapa tahun lalu.
Dari percakapan mereka diketahui kalau ayah Jessica telah dipenjarui dan hanya Roman saja yang tahu di sel mana ayah Jessica berada. Jessica juga punya banyak hutang kepada Roman, karena itu dia diperlakukan bagai budak dan sering mengajak pusreng seenaknya. Roman kemudian membawa Jessica ke penginapan. Kemudian mereka pun berpusreng sampai hampir semamput. Keesokan paginya, Jessica yang baru pulang langsung diceramahi oleh Abner. Bu Adeng juga memperingatkan Jessica agar tidak pulang pagi lagi, karena kuping Bu Adeng panas mendengar obrolan tetangga yang menuduh Jessica macam-macam. Selain pemilik kosan, Bu Adeng ini juga merupakan seorang guru. Setelah itu, Bu Adeng pergi mengajar, sedangkan Abner juga berangkat ke sekolah. Tapi di tengah jalan, Abner menerima kabar bahwa Pak Guru tidak datang karena sedang demo. Abner lalu memutuskan kembali ke rumah dan merencanakan sesuatu. Ternyata dia sangat suka mengintip Jessica, terutama saat Jessica sedang tertidur. Tiba-tiba Jessica terbangun karena ada telepon dari Roman. Di sini Roman menyuruh Jessica mengemasi barang-barang dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Lalu Jessica pergi ke kamar mandi untuk mandi dan bersih-bersih. Kebetulan hari itu dia baru saja datang tamu bulanan. Kocaknya di kamar mandi, Jessica malah melihat Abner yang sedang olahraga jari. Melihat itu, Jessica pun tertawa dan memaklumi apa yang dilakukan oleh remaja seperti Abner. Karena sudah kepalang ketahuan, Abner lalu mengaku kalau dia selalu senam jari setelah melihat pepaya kembar milik Jessica. Di sana kemudian Jessica dengan senang hati mengajarkan Abner cara berpusreng yang baik dan benar. Namun sayangnya Jessica sedang kedatangan tamu bulanan dan hanya menggunakan rudal balistik Abner untuk karaoke saja. Lagi enak-enaknya tiba-tiba Bu Adeng pulang. Padahal rudal Abner belum nyembur. Jessica lalu mengemasi semua barang-barangnya kemudian berpamitan kepada Bu Adeng. Kulang ako ng okra, pangsigang. Di sisi lain terlihat Indah yang sedang bernegosiasi dengan Galvez. Dia meminta maaf karena belum bisa melunasi semua hutangnya. Indah lalu membayarnya dengan mengajak Galvez berpusreng. Ketika hari mulai malam, semua karyawan bersiap pulang. Seperti biasa, Roman datang dan menanyakan keberadaan Jessica. Karyawan lain lalu memberitahu jika hari ini Jessica sedang libur, jadi tidak masuk kerja. Namun Roman tidak percaya. Kemudian dia memanggil Galvez untuk menanyakan Jessica. Setelah basa-basi, Roman langsung menghajar Galvez. Rupanya Roman sudah tahu tentang perlakuan busuk Galvez pada Jessica dan karyawan wanita lainnya. Di tengah kerusuhan ternyata ada seorang yang menyelinap masuk lewat parkiran. Ternyata itu adalah Jessica. Dia sengaja membakar panel listrik dan menyebabkan toko kebakaran. Kemudian ia pergi ke ruangan brankas untuk mengambil semua uang dan surat-surat penting lainnya. Saat Jessica hendak pergi, ia melihat Melai meninggoy ditembak oleh si Roman. Setelah itu Roman lalu datang, ternyata dia bekerja sama dengan Jessica untuk membuat kekacauan ini. Jelas Jessica tidak tega melihat sahabatnya menjadi korban. Lalu Jessica menyelipkan kartu identitas beserta dompetnya pada jasad Melai agar orang-orang mengira itu adalah Jessica. Sa Davidson Department Store sa may Caloocan City. Semua yang telah Jessica lakukan sudah direncanakan matang-matang oleh Dev. Bahkan bertahan dengan Roman pun merupakan bagian dari rencananya. Kejadian ketika Jessica ribut dengan pelanggan merupakan tindakan yang disengaja. Tujuannya agar manajer memanggilnya dan Jessica bisa tahu di mana berangkas audit dan berkas penting disimpan. Setelah tempat itu diketahui, dia bekerja sama dengan Roman untuk mencuri berangkas dan membakar toko. Dengan cara itu, Dev bisa mendapat uang asuransi serta menyelamatkan toko dari kebangkrutan. Rencana mereka berjalan dengan lancar. Jessica dan Dev lalu bersantai di suatu tempat untuk merayakan keberhasilan mereka. Sayangnya di sini Dev mengabarkan kalau mereka harus berpisah dan tidak boleh bertemu lagi. Dengan begitu, Dev berharap rencana mereka tidak diketahui oleh orang lain. Sebagai imbalan atas kerja keras Jessica, Dev memberikan uang yang sangat banyak. Tidak lupa mereka pun berpusreng dengan barbar sebagai tanda perpisahan. Scene kemudian flashback dan memperlihatkan masa lalu Jessica yang sangat kelam. Kala itu ibu Jessica selingkuh dengan seorang pria yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Namanya adalah Dom. Setiap hari Jessica dan ibunya bertugas untuk membereskan para korban kekejaman Dom.
Sampai pada suatu malam, Dom yang konek pun dengan kampretnya mengajak pusreng Jessica. Tiba-tiba ayah Jessica datang menyelamatkan dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Dom tak sengaja membunuh ibunya Jessica dengan pistol. Melihat itu Jessica murka dan mencucuk Dom hingga mudik ke alam akhirat. Naluri seorang ayah yang selalu ingin melindungi anaknya membuat dia menutupi kasus Jessica dan mengaku sebagai orang yang membunuh Dom. Ayahnya Jessica akhirnya ditangkap oleh polisi yang tak lain adalah Roman. Mendengar Jessica tidak mempunyai keluarga lagi, Roman memanfaatkan situasi agar bisa pusreng sama Jessica. Dari sinilah awal perkenalan Jessica sekaligus awal penderitaan tiada akhir untuk dirinya. Setelah mendapatkan uang, Jessica menebus para polisi korup. Dia lalu menelpon Roman dan memberitahu bahwa Jessica sedang menuju penjara tempat ayahnya berada. Roman tidak bisa lagi memeras Jessica karena dia sudah membayar semua hutangnya. Setibanya di lokasi, Jessica langsung menanyakan keberadaan ayahnya. Namun sayang, sang ayah sudah meninggoy akibat terkena virus COVID-19. Mendengar hal itu, Jessica sangat bersedih karena belum sempat bertemu dengan ayahnya. Beberapa hari berlalu, Jessica bertemu dengan dua orang laki-laki di awal film. Mereka membawa kantong mayit dan ternyata isinya adalah Roman. Jessica sengaja menyuruh orang lain untuk mengeksekusi Roman sebagai pembalasan atas perlakuan buruk yang dia terima selama ini. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.